Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas A akan mempresentasikan tugas besar yaitu review tugas akhir analisis perbandingan dari perilaku harga tiket Garuda Airlines antara waktu keberangkatan peak dan non-peak berdasarkan hari pembelian. Berikut adalah nama kelompok kami yaitu ada Rizka Gumperwira, Wahyu Laksono, Suksesio DN Saragi, dan Taufik Akbar. Di sini merupakan outline-outline yang ada yaitu adalah latar belakang, permasalahan, tujuan, asumsi dan batasan, step by step method dan software. Lalu ada data, analisa, kesimpulan, dan saran. Latar belakang akan dijelaskan oleh Saudara Susisio. Latar belakang. Globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat membawa banyak dampak positif bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah pembangunan sarana transportasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan perjalanan. Statistik yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tren permintaan penerbangan dari tahun 1999 hingga 2014 meningkat baik untuk penerbangan domestik maupun internasional. Selain itu, perkembangan teknologi juga memudahkan untuk mendapatkan tiket pesawat. Saat ini masyarakat dapat dengan mudah membeli tiket pesawat melalui website agar perjalanan online yang sangat membantu kehidupan manusia. Next. Permasalahan yang ada ini adalah konsumen sebaiknya menganalisis terlebih dahulu harga tiket pesawat sebelum membelinya dan tentang bagaimana cara untuk mengetahui pola harga maskapai untuk bisa dianalisis. Yang datanya berasal dari perilaku harga tiket maskapai dari waktu ke waktu dan menggunakan regresi berganda agar bisa mendeteksi perilaku data harga maskapai. Lanjut. Tujuan daripada ini ada 3. Yang pertama itu melaksanakan identifikasi perilaku harga tiket maskapai Garuda Indonesia pada 2 tanggal yang berbeda berdasarkan hari pembelian. Yang kedua itu melaksanakan identifikasi pengaruh perubahan harga tiket setiap waktu keberangkatan terhadap perubahan harga tiket dengan waktu keberangkatan lainnya. Dan yang terakhir itu membandingkan perilaku perubahan harga tiket maskapai Garuda Indonesia pada waktu keberangkatan pihak dan non-pihak. Next. Asumsi dan batasan. Yang pertama itu batasan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dapat dilihat pada rincian berikut. Penelitian difokuskan pada penggalian data tiket pesawat dari agen perjalanan online untuk meminimalkan harga pembelian tiket. Data tiket pesawat diperoleh dari www.traveloka.com. Data tiket pesawat terbatas hanya untuk penerbangan dari Surabaya ke Jakarta. Data tiket pesawat dikumpulkan untuk 2 tanggal keberangkatan, yaitu 14 Desember 2015 dan 17 Desember 2015. Pengambilan data tiket pesawat dilakukan sejak 30 hari sebelum keberangkatan. Pengambilan data tiket pesawat dilakukan sebanyak 20 kali dalam sehari dengan waktu pengambilan sampel dilakukan secara random. Yang kedua itu asumsi. Asumsi yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dapat dilihat pada rincian berikut, yaitu data tiket pesawat yang dikumpulkan valid. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Agung Perwira. Selanjutnya itu step by step method, di mana yang pertama itu pengumpulan data. Langkah awal melaksanakan pengumpulan harga tiket pesawat via traveloka.com sebagai website online travel agent. Yang kedua, data terdiri dari harga tiket pesawat yang memiliki 2 tanggal keberangkatan yang berbeda. Yang ketiga, pelaksanaan pengambilan data sebanyak 20 kali dalam sehari dengan sampel waktu pengambilan secara acak. Yang keempat, data dikumpulkan terdiri seluruh maskapai dan waktu penerbangan pada tanggal keberangkatan. Terakhir, pengumpulan data dilaksanakan dengan mencatat harga tiket pesawat dengan waktu random sampling di Microsoft Excel. Yang kedua yaitu pengembangan model, membuat grafik harga tiket pesawat untuk mengetahui perilaku menentukan harga tiket waktu keberangkatan, membuat analisis secara deskriptif yang bertujuan merincikan data informasi yang didapatkan. Next. Yang ketiga itu percobaan numerik, 4 itu analisis, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Next. Pada penelitian ini menggunakan 2 software atau tools, yaitu R Project dan juga Minitab. Next. Di bagian data terdapat 2, yaitu yang pertama kondisi existing dan yang kedua pengumpulan data, di mana angka-angkanya dapat dilihat sebagai berikut. Next. Yang pertama data pada tanggal
14 Desember 2015 sebagai waktu keberangkatan yang pertama. Di tren harga tiket yang sama pada sebagian jadwal keberangkatan yang tersedia, yaitu cenderung meningkat seiring waktu mendekati jadwal keberangkatan, kecuali jadwal keberangkatan pada jam 12 dan juga jam 21.50. Harga tiket jadwal keberangkatan pada jam 12 meningkat, yang dikarenakan banyak orang suka pergi pada jam tersebut sehingga pihak maskapai berani mematok harga tinggi pada tiket pesawat. Harga tiket jadwal keberangkatan pada jam 21.50 menurun, yang dikarenakan tidak banyak orang yang berangkat pada jam tersebut sehingga maskapai menurunkan harga tiket. Next. Tanggal 17 Desember 2015 sebagai waktu keberangkatan yang kedua. Terdapat garis grafik yang berbeda dengan waktu keberangkatan yang pertama dan harga tiket lebih bervariasi. Namun tren harga tiket yang sama dengan waktu keberangkatan yang pertama, yaitu meningkat seiring waktu mendekati jadwal jam keberangkatan yang tersedia, kecuali jadwal keberangkatan pada jam 12 dan juga jam 21.50. Next. Nah, selanjutnya grafik Kartesius mengenai perubahan harga tiket maskapai Garuda Indonesia di hari keberangkatan Senin dan juga Kamis untuk penerbangan pada jam 7.50 dan jam 8.45. Next. Selanjutnya grafik Kartesius mengenai perubahan harga tiket maskapai Garuda Indonesia pada hari Senin dan juga Kamis di jam 15.45 dan juga 15.50, di mana trennya dapat dilihat pada gambar. Next. Selanjutnya yaitu grafik Kartesius perubahan harga tiket maskapai Garuda Indonesia di hari Senin dan juga Kamis pada pukul 19.30 dan juga 21.50, di mana trennya dapat dilihat pada gambar di samping. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, yang ketiga adalah percobaan numerik, yaitu ada analisis deskriptif. Tujuannya adalah mengetahui perilaku data dan membandingkan perilaku data dari hari Senin dan Kamis. Dibagi menjadi 3 kelas, yaitu K-means dan pada data masing-masing maskapai penerbangan per tanggal keberangkatan, hingga data tersebut bisa diklasifikasikan berdasarkan harga yang sama. Lalu ada regresi berganda, tujuannya adalah mengetahui adanya pengaruh perubahan harga setiap waktu keberangkatan terhadap perubahan harga waktu keberangkatan lainnya. Variabel terikat modelnya itu waktu keberangkatan setiap maskapai penerbangan per tanggal keberangkatan. Variabel bebasnya variabel lag waktu keberangkatan lain dari tanggal keberangkatan yang sama dari maskapai yang sama dengan variabel terikat. Sebelum melakukan model regresi, data diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu siang hari, sore hari, dan malam hari. Berikut merupakan tabel klasifikasi dari Garuda Airlines on departure 14 Desember 2015. Ini tiket price regression dari kelas 1, tiket price regression dari kelas 2, tiket price regression kelas 1 untuk tanggal 14 Desember 2015. Ini juga klasifikasi Garuda Airlines untuk keberangkatan 17 Desember 2015. Ini tiket price regression dari kelas 1 untuk tanggal 17 Desember 2015. Lalu ada hasil dari clustering untuk keberangkatan tanggal 14 Desember 2015. Ini hasil clustering untuk keberangkatan tanggal 17 Desember 2015. Berikut hasil menggunakan Air Project codingnya untuk keberangkatan Senin. Lalu regresi menggunakan Air Project pada hari Senin pagi. Selanjutnya analisa akan diteruskan oleh Taufik Akbar. Baik, analisa. Yang pertama itu mengenai interpretasi dan analisis regresi berganda. Di sini di samping mengenai tabel mengenai ringkasan regresi pada penerbangan pada pagi hari, yaitu di hari Senin dan Kamis. Di sini menjelaskan bahwa variabel lag yang mempengaruhi perubahan harga tiket pada waktu keberangkatan dan perubahan waktu keberangkatan lainnya tidak mempengaruhi terhadap harga tiket waktu keberangkatan. Next. Ya, di sini ada mengenai tabel mengenai kode signifikan dan ringkasan regresi R-square berganda dengan pada penerbangan pada pagi hari, yaitu Senin dan Kamis. Di sini menjelaskan bahwa terdapat simbol terdiri dari bintang 1, bintang 2, dan bintang 3. Di sini terdapat korelasi yang signifikan pada penerbangan pada hari Senin dan Kamis yang berbeda. Next.
Di sini ada terdapat 3 tabel, yaitu mengenai penerbangan pada sore hari, siang hari, dan malam hari. Di sini menjelaskan bahwa penerbangan siang, sore, dan malam hari memiliki nilai variabel lag yang signifikan pada hari Senin dan Kamis. Pada Kamis memiliki nilai korelasi yang sangat signifikan dibandingkan hari Senin. Next. Di sini mengenai tentang mapping grafik pada penerbangan di hari Kamis dan Senin. Di sini menjelaskan bahwa mengenai perilaku waktu keberangkatan puncak dan non puncak untuk hari Senin, dan hampir keseluruhan waktu keberangkatan puncak mempengaruhi waktu keberangkatan non puncak. Next. Di sini tabel mengenai ringkasan regresi pada penerbangan di hari Senin dan Kamis. Di sini menjelaskan bahwa semua jam keberangkatan puncak memiliki pengaruh satu lain akibat dari daya saing semua jam keberangkatan puncak. Next. Di sini mengenai ringkasan tabel pada penerbangan di hari Senin dengan lag T1, T2, T3, T4, T5. Di sini menjelaskan bahwa tipe korelasi masing-masing variabel lag terhadap waktu keberangkatan semula tidak berubah berdasarkan periode lag tersebut. Next. Di sini menjelaskan mengenai ringkasan regresi pada penerbangan di Kamis pagi dengan lag T1, T2, T3, T4, dan T5. Di sini menjelaskan bahwa tipe korelasi masing-masing variabel lag terhadap waktu keberangkatan semula tidak mengalami perubahan berdasarkan periode lag yang berbeda. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Aji. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu kesimpulannya adalah ada beberapa pola perubahan harga yang diikuti oleh Garuda Airlines berdasarkan hari pembelian untuk tanggal keberangkatan 14 Desember 2015 dan 17 Desember 2015. Pertama, harga awal cenderung stabil sejak periode 400, maka harga mulai naik sejak sekitar periode 300, yaitu hari ke-15, hingga jadwal keberangkatan. Kedua, harga awal cenderung stabil sejak periode 400, kemudian harga meningkat pesat menjelang keberangkatan yang dijadwalkan, sekitar periode 600, hari ke-30. Ketiga, harga awal stabil sejak periode 600 hari ke-30, kemudian meningkat pada periode tengah dan turun lebih rendah dari harga awal dan meningkat pesat menjelang keberangkatan yang dijadwalkan. Dan yang terakhir, perubahan harga cenderung stabil sepanjang waktu sejak periode 600 hingga jadwal keberangkatan. Lalu ada saran. Saran yang pertama adalah data yang dikumpulkan sebaiknya lebih dari 2 tanggal keberangkatan agar data tersebut dapat digunakan untuk memprediksi perubahan harga di masa mendatang. Yang kedua, data yang dikumpulkan juga dapat diperluas untuk 2 pangkalan bandara. Misalnya dari data yang dikumpulkan adalah penerbangan dari sub SUB ke CGK dan CGK ke SUB, sehingga dapat dianalisis korelasi sebab akibat dari kedua penerbangan tersebut. Dan yang terakhir, hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya dari sudut pandang perusahaan, karena penelitian ini dari sudut pandang pelanggan. Dari hasil regresi berganda dalam penelitian ini, kita dapat meneliti mengapa ada variabel lag yang tidak mempengaruhi harga waktu keberangkatan awal dan sudut pandang perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.